Barang siapa berkeinginan berjumpa mimpi dengan Rasulullah, kata Imam Sadri, amalannya yang pertama, a'udzubillah minasyaitonir rajim, dibaca sebanyak 5. Terus kemudian bismillahirrahmanirrahim sebanyak 5. Terus kemudian baca salawat Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin arini wajhan sayyidina Muhammadin halan wa ma'alan. Ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri Allah, ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri, anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina min talab al-ilm, alladzi ballaghna risalah min sayyidil mursalin وهو الإمام المتقين الصادقين واللاقين، وهو سيد الوجود المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الصلاة والسلام. ومن صلى لك وصوم طوف في البيت الحرام ببركة صاحب المقام، وهو سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بضرورة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واحلل قلبي بحق سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد، فقال الامام الحبيب الضمة بن ابي الحداد min adab sulukul murid, di setiap seorang santri atau seorang murid di saat mereka mempersiapkan dirinya ketika berada di satu majlis, berada di satu pondok, yang mana sebagai Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ghanimatul majalisul dzikrul jannah, tempat tidaklah sesuatu yang paling mulia dan yang paling tinggi ketika kita berada di dalam majlis ilmu. Nah, salah satu adab yang dijaga oleh para ulama-ulama kita yang dari kalangan ahli sunnah wal jamaah tidak pernah terlepas bagaimana mereka menghidupkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka doa tersebut selalu dibacakan setiap bagi para santri, para alim, yang dikatakan faqala bismillahirrahmanirrahim nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tazkir wa nafa'u wal intifa' wal ifadatu wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah bi sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalatul ala al-khair al-ittiba' li wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabih subhanakallahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini salah satu doa ketika kita sebelum memulai dalam taklim ataupun dalam belajar. Mudah-mudahan ketika doa itu kita bacakan, maka niscaya Allah akan berikan kemanfaatan ilmu yang kita pelajari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini pun salah satu adab. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama antum semua anak-anak yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh guru mulia kita Syekh Al-Fadhil Al-Ustadz Habib Abdullah Zubairi Harahab, yang tidak pernah bosan mengingatkan untuk kita. Karena sebagai seorang guru memiliki satu kewajiban sebagai seorang murabbi yang menjadikan panutan terhadap murid-muridnya, yang menjadikan panutan yang untuk menuntun terhadap murid-muridnya. Maka seyogyanya kita untuk bisa selalu mentaati segala perintah-perintah yang diajarkan oleh seorang guru kita. Mudah-mudahan al-mukarram guru kita Syekh Al-Ustadz Abdullah Zubairi Harahab mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberkahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa selalu membimbing dan menuntun kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pondok pesantren Darul Ulum Al-Huda ini menjadikan salah satu pencetak kader-kader ulama sebagaimana tonggak-tonggaknya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan baginda alam, manusia pilihan dan manusia yang paling disempurnakan. Kalau kita ingin menjadi orang yang belajar untuk menjalankan kesempurnaan, maka tidak ada makhluk yang pantas kita jadikan uswah melainkan daripada uswahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita betul-betul menjadikan seorang umat Nabi Muhammad yang menunjukkan kecintaannya tidaklah kecuali ketika menghidupkan daripada ajarannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang betul kita mencintai sebagaimana rasa cinta kita kepada Rasulullah, tidaklah kecuali kita menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Maka mudah-mudahan dengan berkah salawat serta salamnya menjadikan wasilah kita kelak nanti di yaumul qiyamah, kita dimasukkan ke dalam surga Allah di paling tinggi, yaitu surga Firdausil A'la bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri dan santriwati dan dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nasihat yang disampaikan. Saya memiliki seorang guru yang bernama Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Salah satu nasihat ini boleh kalian amalkan. Beliau berkata, "Ya tullab, la ta'mal illa bi salasatil maqasid." Wahai murid-muridku, ini petua seorang guru terhadap muridnya. La ta'mal illa bi salasatil maqasid. Janganlah engkau melakukan 3 perkara kecuali 3 perkara ini yang engkau harus lakukan. Makanya seorang thalabul ilm itu senjatanya apa? Minimal di kantongnya itu mempersiapkan ada pena, ada buku, ya. Itu yang disebut dengan thalabul ilm. Maka yang pertama apa kata Sayyidina Habib Umar? Yang pertama adalah as-suluk, wa huwa al-akhlaq, wa huwa al-adab. Bahwa itu benar-benar kita bagaimana kita menjalankan kehidupan yang ada di pondok pesantren. Salah satu contoh tadi dulu kita menyampaikan, jangan ketika kita pulang dari pondok kita hilangkan kebiasaan pondok di dalam rumah kita, sehingga bila perlu jadikan kebiasaan pondok kita hidupkan di dalam rumah kita. Ini yang menjadikan salah satu acuan kita sebagai thalabul ilm. Maka dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ila al-jannah. Orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu di jalan Allah, niscaya orang tersebut adalah orang yang ingin dimudahkan hidupnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian ini sebagai pintu-pintu tonggak-tonggaknya Rasulullah, jadikan sababul rijalul ghad, seorang pemuda yang tangguh, seorang thalabul ilm yang tangguh,
yang harus memiliki himmatul rijal kamisul jibal, yang memiliki semangat tinggi, diibaratkan kuat kokohnya seperti ibarat layaknya gunung. Jadi la takaffalu wa la tafdulu. Jangan sekali-kali kita bermalas-malasan ketika kita berada di pondok pesantren. Sawa'un kana, sekalipun terkadang memang betul di pondok pesantren banyak sekali cobaan dan godaan. Tapi ketika kalian mencoba untuk belajar dan melatih kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang ada dalam diri kita, ketika kita ada di pondok pesantren, maka kita diajarkan tarbiyah sesuai dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi disampaikan cara pakaiannya kita, cara memakai pecinya kita, imamahnya kita, hidupkan, karena itu adalah merupakan ittiba li sunnatin nabiyina maulana Muhammad. Terkadang kita jangan merasa heran dan merasa malu bahwa kita memakai pakaiannya Rasulullah. Ada wahid dengan talabul ilm. Ada salah satu seorang mu'allaf yang belajar di kota Tarim, di pondok pesantren Darul Mustafa. Kalau marja'ku ala bilalu, ketika dia pulang ke negaranya, apa yang dilakukan? La taghayyaru ala libasuhum. Mereka tidak sama sekali merubah pakaiannya. Mereka ketika itu ada sebagian orang yang mencemoohkan, apa ini kau berpakaian semacam ini? Ini orang sekarang terkenal dan dikenal, ya, seorang mu'allaf yang bernama Syekh Yahya. Itu atas izin Allah, ketika dia menginjakkan di kota Syarif, Allah kasih hidayah. Karena berkah inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, beliau sekarang menjadi ulama besar di Amerika. Apa yang terjadi ketika beliau pulang dari negeri kota, dari para 1000 para walinya Allah? Dia tidak sedikit pun ketika pulang ke negaranya merubahkan pakaiannya. Tetap mereka memakai gamis, tetap mereka memakai imamah. Sehingga ada sebagian mengatakan dalam cerita beliau, banyak sekali orang yang mencemoohkan dengan pakaiannya, sehingga pun ditegur, apa yang kau pakai ini, katanya. Pakaian macam apa yang kau pakai ini, katanya. Maka saya berkata, hada libasun nabiyina Muhammad. Allah sallallahu alaihi wasallam. Beliau cukup menjawab, ini adalah pakaian kebanggaanku, yaitu pakaian baginda Nabi besar Muhammad. Fakazatu ala hadzal rajul. Kemudian sang petanya itu bergetar hatinya, sampai saya kalau tidak salah orang itu pun langsung mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada dakwah. Ini salah satu dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-da'wah laysa bilisan, bukan hanya sekedar lisan saja kita pandai berbicara tentang masalah ilmu agama, tapi bisa jadi pakaian kita pun merupakan dakwahnya kita untuk mengajak bicara kebenaran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kana, baik itu santri laki-laki maupun santriwati, tunjukkan bahwa ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Seorang wanita ataupun seorang akhwat yang selalu menjaga auratnya, la takuna 'ariyat kathiyat. Jangan sampai kita ketika masuk di pondok pesantren, ketika pulang tidak buka lagi. Justru kita harus menjaganya kehormatan seorang muslimah yang terjaga sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang pertama itu yang harus dilakukan sebagai seorang murid, yang pertama as-suluk. Mau suluk yaitu akhlak ataupun adab. Maka dikatakan man laysa lahu adab fahuwa itu orang yang tidak punya akhlak. Mereka tidak jauh seperti layaknya binatang. Kalau itu bahasa Arabnya itu, kalau bahasa kita ini namanya beruang. Jadi namanya beruang itu binatang. Kita diajarkan adab. Adabnya kita ketika tidur bagaimana, ya. Ustaz dulu waktu belajar di kota Tarim, nggak boleh sedikit pun antara murid-murid yang ada di dalam Mustafa meninggalkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Sebelum tidur mengambil air wudhu, sebelum kita tidur kemudian sholat witir,
Setelah melaksanakan sholatul witir, baca surat Tabarrok. Amalkan ya, dawamkan. Setelah kita membaca surat Tabarrok ataupun surat Al-Muluk, kemudian kita tidurnya menghadap kiblat mubtadi', ya, dengan berbaring menghadap kiblat, ya, sampai doanya Bismika Rabbi wa ta'tu dzambi wa bismika arfa'u fakir dzambi Allahumma in ansarta nafsi farhamwa wa in asarta farhamwa. Ya, bapak, doanya itu banyak tuh. Ya, bukan hanya yang hafal Bismika Allahumma hayyu wa bismika ampun, itu sudah hafal ya. Tapi ada lagi Bismika Rabbi wa ta'tu dzambi wa bismika arfa'u fakir dzambi. Terus baca tuh. Bahkan diriwayatkan lagi, kata Imam Al-Haddad apa? Man ta'allam bi muddati 40 yawman. Barang siapa orang kalau sudah menuntut ilmu selama 40 hari, yakni Rasulullah. Kata Imam Al-Haddad, jangan kau dirimu itu sebagai thalabul ilm. Luar biasa di ajaran. Makanya ajaran ulama kita itu terjaga. Biar kita bagaimana selalu tersambung, biar para calon-calon daripada pemuda-pemuda muslim dan muslimah yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya adalah mereka yang selalu menjaga adabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawa'un kana fi amali, di saat kita sedang apa? Sedang ta'lim, belajar, jaga adab kita. Dulu Ustaz waktu belajar ini, ketika sudah ada khalaqat semacam ini, mohon maaf, nggak ada satupun yang matanya larak lirik kanan kiri. Itu satu adabnya itu. Di Darul Mustafa, ketika duduk nih ada guru kita di hadapan kita, nggak ada satupun yang berani melarak lirik. Jangankan gerak-gerak, melarak lirik saja nggak boleh. Kenapa? Fa innaka la tadkhulu syaitan fi hadzal majalis. Sampai seorang guru mengatakan, aku tidak menginginkan setengah apapun setan berada di majlis ini. Dahsyatnya luar biasa itu. Jadi isti'la al-khusyu' ma Allah azza wa jalla. Kalau kita berpikir apa ini? Mau belajar aja kok repot. Dari guru kita apa? Ikuti aturan. Sebab ini juga salah satu aturan yang akan membiasakan kita sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul. Huffatul jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Orang yang mau menuju kebaikan dan kejalan yang diridhoi oleh Allah, kalian memang harus tahu, kita pasti memang betul banyak cobaannya, banyak tantangannya, banyak godaannya. Tapi kalian harus melewati tantangan tersebut. Sampai saya punya guru juga namanya Habib Abdullah bin Ali Al-Baiti. Ya, itu beliau mengatakan, setan yang bertengger di dalam tubuh kita ini, setiap lubang yang ada dalam anggota tubuh kita itu dihinggapi 5 syaitan. Nah, ini koko 5 udah berapa ini? 25 syaitan. 5 berapa? 25 syaitan. Makanya disunahkan tuh kalau potong kuku, jangan potong kuku selain daripada hari Senin dan hari Kamis ataupun hari Jumat. Disunahkan lagi memotong kuku pada asar, pada sore yaumul Kamis. Ini ilmu nih. Nah makanya ulama salaf itu melakukan demikian. Kenapa? Karena itu adalah salah satu ajaran yang diturunkan dari Muhammad. Ini hanya yang kecil karena kita sepelekan. Makanya ayo kalian sebagai thalabul ilm jaga itu ilmu tersebut. Terus apa lagi? Minumnya kita jangan biasa ketika minum dulu doa berdiri, minumlah dulu sambil membaca Bismillah summa alhamdulillah, baca Bismillah summa alhamdulillah, baca Bismillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala wa alba furudan bi rahmati wa lam yaj'al malihan ibadan bi dhunubina. Nah ini salah satu juga adab. Makanya kalau anak sebagai seorang santri menjaga adabnya, maka ilmu itu akan mudah masuk dalam diri. Paham tak? Ada adab. Jadi nanti kalian berlomba-lomba, ayo apa yang sekarang belum kalian hidupkan, ajarannya Nabi SAW. Tadi guru kita menyampaikan, kalian sudah Masya Allah harus bangga dengan pakaiannya kita. Seandainya polisi, TNI,
ya, Satpol PP, apa saja lah itu bentuknya, ya. Sama orang-orang punya kebanggaan itu dengan pakaian mereka, tapi itu pakaian yang akan nanti membawa insya Allah ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Biasakan memakai rida sorban, ini sunnah Nabi. Memakai pakaian apa dengan gamis, ini sunnah Nabi. Jadi kita nggak usah malu. Wah, itu orang habis dari sunat atau apa itu pakaian begitu. Nah, khalin nas yustahza. Siapapun mereka mencemohkan kita, tapi kita insya Allah akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Walakin kita pun jangan mengatakan diri kita seolah-olah paling mulia. Kita tetap berpandangan kepada orang lain. Di saat kita memandang ada orang mungkin yang dipandang kita lihatnya buruk, jelek, kita juga tak boleh memandang seseorang itu dengan keburukannya, melainkan dengan husnudonnya. Nah, ini salah satu yang harus perlu dijaga. Betul. Yang pertama dari apa? Akhlak. Jadi akhlak ini definisinya banyak sekali. Nah, salah satunya tadi, ya, guru kita menyampaikan, jaga tuh kebiasaan-kebiasaan kalian ketika nanti pulang dari pondok pesantren ke rumah kita. Artinya apa? Jangan hilangkan kebiasaan di pondok pesantren di rumah. Ya. Dan tadinya kita biasa enak, ya, tidur semaunya, bahkan bisa jadi sholat juga semaunya. Jangan hidupkan tuh ilmu yang ketika kalian dapatkan di pondok pesantren Darul Ulum Al Huda ini sebagai huda lil muttaqin wa huda lin nas, petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa. Dia tidak ajarin di keluarga kita. Oh, nah, bisa jadi orang tua kita yang mungkin tidak seperti anaknya, berkah perilaku anaknya ini bisa menjadi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Allah menjadikan minas shalihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati dan dimuliakan Allah, itu yang pertama yang disampaikan oleh seorang guru kami, yaitu seorang ulama yang menjadikan panutan bagi ulama-ulama lain. Yang pertama apa tadi? Akhlak. Caranya kita makan nggak boleh mendahului orang yang lebih tua umurnya dari kita. Nah, itu salah satu adab juga. Misalkan kita makan di satu nampak, ada berapa orang? 5 orang, 4 orang, ya. Ketika makan jangan main asal comot aja nih, main asal ambil aja. Ditanya, man alladzi fi kibari, siapa di antara kita yang paling tua umurnya? Ya, misalkan ada yang 5 tahun, di atas 5 tahun siapa? Yang di atas 5 tahun, yang 7 tahun siapa? Nanti mereka dipersilakan untuk memakan dan memulai. Itu salah satu juga adab. Ada di sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tidaklah kecuali makannya adabnya Rasulullah dengan dua jari. Tidak ada cara. Itu pun salah satu. Nah, bahkan diriwayatkan lagi kalau sudah makan, ya, sampai ditutup gitu. Nah, biasanya, ya, ada yang ditaruh ke jenggotnya. Itu. Nah, Ada ilmu. Maka dikatakan idza aradta dunya fa'alaika bil 'ilm wa idza aradta al-akhirah fa'alaika bil 'ilm. Jadi orang kalau mau tahu dunia, mau tahu akhirat harus dengan ilmunya. Maka jadikan ilmu kalian ini yang kita akan dapatkan sejauh catat, ya, catat. Karena ilmu itu kalau kita hafal bisa hilang, tapi ilmu ketika kita lupa dicatat nggak bakal pernah hilang. Nah itu, makanya insya Allah, ya, ketika guru kita memberikan tausiah, memberikan ujian guru-guru kita mudarrisin, nah salah satunya insya Allah nanti adik-adik, ya, persiapkan selalu pulpen yang ada di kantongnya, dan juga biasakan juga minimal di kantongnya itu ada siwaknya. Nah ini pun salah satu murid-murid yang diterapkan oleh Sayyidina Habib Umar. Sampai tadi beliau mengatakan guru kita dari Ustaz Abi apa? Kalau seandainya kita terlambat saja sholat berjamaah, ilmu lagi buat kita, ya, itu sudah termasuk kategori. Kalau sudah terlambat, oh, berarti sudah termasuk hitungannya ada yang terlambat. Nah, di sana ada yang menarik. Jangankan mereka sholat terlambat, dia telat saja takbiratul ihram bersama imam, maka di sana itu ditakziahkan. Jadi di sana itu kalau orang terlambat sholat takbiratul ihram bersama imam ditakziahin. Ya, kalau kita enggak, ya, yang takziah itu buat siapa? Orang
di sana kalau udah ketinggalan sholat takbiratul ihram bersama imam itu ditakziah. Makanya saking menjaganya, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dikatakan bahwasanya manusia di sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, oh barang siapa orang yang tidak meninggalkan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari berturut-turut, kata balahu bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Barang siapa orang ketika sholat berjamaah bersama imam dan dia tidak pernah tertinggal takbiratul ihramnya bersama imam selama 40 hari, maka niscaya Allah akan catat terhindar daripada jilatan api neraka dan terhindar daripada kemunafikan. So, ini hadal ilmu ya. Betul? Jadi ketika sholat berjamaah, ayo berlomba-lomba. Jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram. Bukan ketinggalan lagi rakaat, tapi takbiratul ihram pun itu para thalabul ilm itu dianjurkan untuk bisa menjaganya. Ini terkadang hal yang kecil kita disepelekan. Bah, kita lihat, mohon maaf, di beberapa pondok termasuk di Bogor, ada satu orang yang sudah mondok 5 tahun, ada sampai mondok 7 tahun. Begitu ditanya kam agamuddin, ditanya rukun agama, nggak tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih rasanya itu. Kalau kita ditanya thalabul ilm nggak tahu, ditanya rukun agama, bagaimana ketika ditanya kam arkanul Islam, kal arkanul iman. Nah ini juga sangat penting ya. Sangat penting untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Banyak saya dapatkan setiap saya pergi ke pondok-pondok, di saat ditanya seperti itu mereka tidak bisa menjawabnya. Sedih rasanya hati ini. Makanya apa? Tarbiyah adalah merupakan salah satu kekhususan untuk mengajarkan kepada murid-muridnya. Karena apa? Seorang guru akan nanti bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La takun hujjah lana, la hujjah alaina. Barang siapa orang yang ketika mengajarkan suatu ilmu, maka hati-hati, jangan sampai ilmu itu menuntut kita nanti kelak di yaumul qiyamah. Jadi kita harus mengamalkan ilmu ketika ilmu yang kita dapatkan al-ilm bil amal kasajadila taman. Ilmu itu diibaratkan seperti pohon yang berbuah, tapi jangan sampai ilmu itu diibaratkan seperti pohon yang tak berbuah. Kita dapat ilmu tapi ilmunya yang diamalkan, asara boleh itu. Makanya tadi insyaallah pada pesantren Darul Ulum adalah memiliki keilmuan yang insyaallah Allah berikan kepahaman kalian untuk di dalam ilmu ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata beliau? Al-ilm, yaitu ilmu. Jadi setelah suruh al-ilm, apa ilmu? Yaitu tadi al-ilm alladhi yantafa'u bih. Ilmu yang kita dapati, ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita pelajari itu bisa membawa manfaat. Apa salah satu ilmu yang bermanfaat? Al-ilm alladhi fihi al-barakah. Yang tiga itu adalah ilmu yang mendapati keberkahan. Jadi ini kita ini sebagai santri, ilmu gak dapat berkah, gak manfaat itu. Pulang kalian, mau secerdas apapun kalian, mau sepintar apapun kalian, satu, apalagi waliyadzubillah, tidak mendapatkan keberkahannya dari seorang guru. Jangan mimpi ilmu yang kita bawa, kita pulang nanti ke kampungnya, itu akan bermanfaat terhadap umat manusia. Nah ini juga sangat penting, ilmu itu harus didasari dengan keberkahan. Ustaz, Syekh, guru seperti apa? Maksudnya ilmu seperti apa yang keberkahan? Satu, ilmu itu kalau sudah diberkahi terasa, diibaratkan seperti vitamin. Kalau vitamin kan ada vitamin A, ada vitamin B, ada vitamin C. Jadi kalau Ustaz tanya kira-kira vitaminnya bisa kelihatan apa tidak? Kita makan vitamin, itu vitamin bisa terlihat nggak? Tidak kan? Bisa terlihat tidak? Tidak. Tapi vitamin itu ketika diminum bisa dirasakan. Nah keberkahan itu sama. Seandainya kita minum vitamin, kita akan merasakan ketika vitamin itu kita minum,
vitamin itu kita makan, itu akan terasa khasiatnya. Bagaimana dengan ilmu keberkahan? Sama, kalau ilmu sudah diberkahi, sekalipun ilmu yang kita dapatkan hanya secuil, sedikit ilmu yang kita dapatkan, sudah diberkahi oleh Allah, maka ilmu itu yang sedikit menjadi banyak. Jadi berkah itu sangat penting. Makanya anak-anakku, Masya Allah, yang dirahmati dimuliakan Allah, carilah keberkahan sebanyak-banyaknya ketika kita mencari ilmu. Ya, artinya apa? Selalu bertabarukan. Setelah bisa kita lihat, Masya Allah, artinya tafaul apa? Ikuti jejaknya para ulama-ulama kita. Ustaz, kalau ulama apa? Ulama yang dimaksud seperti apa? Al-ulama al-amilina ar-rasulina fil ilmi wal jadid. Ulama yang selalu mengamalkan ilmunya, bukan ulama yang cuma hanya menyampaikan tapi dia nggak amalkan ilmunya. Hati-hati, beda itu. Ya, pandangan definisi seorang ulama. Makanya kata Rasulullah, ma'akhofa alaikum min ba'di alimun lisanu an-nifaq. Tidaklah aku khawatir, yang aku khawatirkan melebihi daripada dajjal, kata Rasulullah. Nanti apa? Aku takut kepada orang yang pandai berbicara ilmu agama, tapi di dalam hatinya ada kemunafikan. Waliyadzubillah. Ya, hati-hati, dijaga sekali kita ini. Umat Nabi Muhammad dijaga, maka dengan dijaga kita ini, maka jadikan ilmu itu untuk bagaimana mendapatkan keberkahan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kalian sia-siakan. Fahimna. Nah, salah satunya juga itu tadi Ustaz mau menyampaikan ini karena bukti rasa cinta Ustaz mengalami santri sebagaimana kalian dulu pernah santri. Ya, adab itu paling prioritas kita. Setelah adab yang sudah kita dapatkan adalah bagaimana ilmu yang kita dapatkan ketika kita belajar di pondok kita. Kenapa? Karena niatnya kita menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan. Hilangkan tuh kejahilan yang ada dalam diri kita. Makanya kata Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus, al-aqlu salim wa qalbu salim. Akal yang sehat itu terletak ini, hatinya. Baik, akal yang sehat itu terletak dari hatinya. Makanya kita lihat, jangan sampai kita ini punya tanggung jawab besar seorang guru terhadap murid-murid yang diajarkan. Ada istilah kata, guru kencing berdiri, murid kencing benar. Maaf, ini ada istilah bahasa seperti itu. Kenapa? La takuna, jangan sampai ketika seorang murid melihat kebiasaan yang memang tidak bagus, akan tetapi yang paling dijaga bagaimana husnuzonnya kita kepada seorang guru. Ada satu cerita, ini cerita menarik. Seorang murid yang memandang seorang gurunya, ketika sang murid itu diberikan kelebihan oleh Allah, dibuka kadirnya. Kalau bahasa kita yang mudanya itu dibuka hijabnya oleh Allah, sehingga memiliki kekasyafan di dalam pandangannya. Suatu ketika sang murid ini belajar sama guru. Begitu dia belajar sama gurunya, terlihat di jidat sang guru itu apa tulisannya? Syaqi. Kalau syaqi artinya ahli neraka. Neraka. Kaget sang murid ini, waduh, ini kok yang ngajarin saya tulisannya di jidatnya itu neraka. Bagaimana ini? Ini Allah kasih kelebihan. Sang murid itu sehari dia masih bisa tahan, 2 hari dia masih bisa tahan. Akhirnya setiap hari melihat di kening jidatnya seorang dunia tertulis daripada terpampang catatan daripada neraka. Akhirnya singkat cerita, sang murid ini tidak sanggup lagi dan tidak mau belajar lagi kepada guru tersebut. Singkat cerita, sang murid ini sudah nggak belajar lagi. Akhirnya sang guru itu menanyakan, mana si fulan? Mana si fulan? Kalau belajar dia nggak ngaji. Ya, bahasa kita alfanya sudah banyak nih. Sehari 2 hari nggak ada kunjung datang. Ada apa? Coba kasih tahu kenapa nih anak? Hanya dipanggil sama sang guru itu. Nah, tapi kayak Abdullah, ada apa wahai muridku sebetulnya ini? Apa yang terjadi?
sang murid ini tak tahan untuk menyampaikan, wahai guruku, ya, mohon maaf, bukan aku tidak ingin belajar kepada engkau, melainkan aku ingin melihat di mana Allah telah memberikan anugerah kepada aku bisa melihat sesuatu yang aku lihat. Nah, salah satunya aku lihat terpampang di dalam jidat wahai guru, tertulis dengan kalimat sahih. Si guru itu pun tersenyum. Apa jawabnya guru? Wahai muridku, sebelum engkau menyampaikan itu kepada aku lebih tahu tentang diriku. Setiap kali aku bercermin, aku sudah melihat bahwa di jidatku terpampang dengan kalimat sahih itu. Tapi aku terus berbuat dan berusaha agar senantiasa apapun seandainya kami dicatat sebagai ahli pintu neraka ataupun ahli neraka, tapi saya tetap tidak akan meninggalkan kewajiban dan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gurunya lebih tahu tentang dirinya, karena sang murid tadi, ya, makanya hati-hati. Seorang murid harus bisa menjaga hatinya kepada guru. Hati-hati, nggak boleh kita punya pikiran jelek, apalagi rasa kabur buruk. Singkat cerita, dengan hal demikian terjadi, sang guru itu menyampaikan kepada muridnya. Akhirnya si murid itu kembali lagi belajar. Setelah belajar lagi kembali kepada gurunya, maka yang tadinya tulisan sahih berubah menjadi tulisan sahih ahli surga. Allah subhanallah. Nih, salah satu pentingnya orang, masalah amalan ibadah kita diterima ataupun tidaknya hanya Allah yang tahu. Tapi kita punya kewajiban, apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka siogialah kita untuk selalu mentaati segala perintah-perintah Allah. Maka dikatakan min alamatul haqiqatul taqwa, hakikat ciri-cirinya orang bertakwa kepada Allah, al-imtisalil awamir wa istinabun nawahi. Ciri orang bertakwa adalah dia selalu menjalankan perintah Allah dan segala larangan-larangan Allah. Paham dong? Itu yang keberapa? Yang kedua, ilmu. Cari sebanyak-banyaknya ilmu, baik ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tahfidz, hakada. Makanya di pondok pesantren Darul Mustafa itu ada takhasus. Ada takhasus bil fiqh, ada takhasus bil hadis, ada takhasus bil lughah, ada takhasus bil Quran, semuanya ada. Makanya insya Allah nanti di Darul Ulum bisa pergi pondok pesantren di kota Tarim. Amin. Amin. Bisa belajar kalian di kota Hadramut. Amin. Amin. Insya Allah kita harus yakin, kalian harus betul-betul, kalau kalian betul-betul diizinkan oleh Allah bisa menginjak di kota Tarim, orang gak akan pernah mau meninggalkan kota Tarim. Kenapa? Karena setiap ujung kaki dan ujung rambutnya tidaklah kecuali semua yang diamalkan adalah ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad. Jadi kalau di teorinya di sana itu nggak ada teori, di sana tuh langsung dipraktekkan. Nah, kalian tuh kalau di sana melihat, masya Allah, tabarakallah, umur sudah 5 tahun, bahkan ada yang 3 tahun, 4 tahun sudah tahfidz Quran. Ada subhanallah. Makanya kita harus apa? Cemburu dalam kebaikan. Ya, apa salah satu cemburu kebaikan? Ya, jadikan kecemburuan kita dalam ilmu agama Allah. Kalau kita merasa belum bisa, harusnya cemburu. Kapan saya harus bisa seperti mereka? Nah, makanya anak-anak, tolong jaga kesungguhan kalian, jaga istihad kalian, jaga betul-betul adab kalian. Kenapa? Karena salah satunya seorang talabul ilmi memiliki keistimewaan besar di hadapan Allah. Sampai dikatakan, ya malaik ishadu, wahai malaikat saksikan, ini aku melihat seorang hamba Allah bulan bin bulan, dia menuntut ilmu. Sampai diriwayatkan itu para malaikat rela sayapnya diinjak-injak sama orang yang menuntut ilmu. Ini keutamaan orang yang mau menuntut ilmu. Paham tuh? Makanya ketika kita dalam belajar, dalam ta'lim, yaitu tadi salah satunya yang paling diperhatikan adalah bagaimana menjaga adabnya kita, menjaga akhlaknya kita, menjaga budi pekertinya kita. Ya, maka salah satu yang kita jaga yaitu tadi, ya, Ustaz dulu sempat luar biasa ujiannya, betul. Kadang kalau lagi belajar untuk ilmu bawaannya ngantuk, betul. Nah, ini kalau ngantuk minta izin sama Ustaz rukhsah. Dibiasakan kalau bisa rukhsah Ustaz apa? Mengambil wudhu.
Seorang thalabul ilmi itu jangan putus dengan wudu. Syekh Abu Bakar bin Saleh itu kalau beliau berwudu, wudu yang malam itu berjumpa lagi dengan ketemu dengan malamnya lagi. Bahkan diriwayatkan ulama-ulama itu sampai selama ketika beliau berada di dalam satu kehidupannya, ada yang sampai menjaga wudunya, ada yang sampai 1 minggu gak batal, ada yang sampai 40 hari gak batal. Itu bagaimana menjaganya? Makanya itu orang yang harisuna minal ilm, orang yang selalu menjaga ilmu-ilmu Allah itu mereka terjaga. Nah ini Syekh Abu Bakar bin Saleh kalau wudu, ya wudunya misalkan waktu isya dia ketemu lagi wudunya isya lagi, dia terjaga tuh. Makanya al-wudu silahul mu'min, wudu itu sebagai senjata kita. Makanya kalau kita sudah batal wudunya, tapi biasakan. Bahkan adanya salah satu orang ketika menuntut ilmu, jangan sampai nggak ada dalam keadaan qoqawah, harus dalam keadaan wudu. Fahim tuh? Dan yang terakhir, apa kata guru kami berkata, ad-da'wah ilallah. Apa tadi dakwah ilallah? Yang pertama tadi as-suluk, al-ilm. Yang ketiga dakwah ilallah. Nah kalian kalau sudah tahu adabnya, hidupkan adab yang ada di pondok pesantren Darul Ulum Al-Huda ini, hidupkan di rumah kalian. Cara berbicara sama orang tua kita, cara berbicara sama tetangga kita, budi pekerti kita harus dijaga sebagai orang yang menuntut ilmu. Jadi al-suluk wal ilm, yang terakhir itu dakwah ilallah. Ketika kalian sudah dapatkan dua ini, maka kalian harus dakwah. Makanya ada khuruj, ya, ayo khuruj dakwah. Ada yang dikirim di sana dan dikirim. Tujuannya apa? Ayo ngajak kebaikan kepada orang. Balik wa'anya walau ayat, sampaikan walau hanya satu ayat. Ayat boleh hak walau kana murra, sampaikan walaupun itu pahit. Makanya sampai diriwayatkan khudhul hikmah walau kana bifaqil bahaim. Ambil tu nasihat, sekalipun tu nasihat keluar dari mulut seekor binatang. Makanya antum ini harus sering-sering menerima nasihat dari guru kita, harus sering-sering yukbalu nasihat daripada guru-guru kita. Makanya ketika guru kami menyampaikan, ketika kalian sudah bisa menjalankan 3 hal ini, maka insya Allah hidup kalian akan terjaga. Nah mudah-mudahan ini ilmu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah ini salah satu ya yang tak pernah saya dapatkan ilmu tersebut kecuali yang diajarkan, yang selama ini memang betul. Setiap menghadapi kehidupan kita, apalagi dalam menuntut ilmu di jalan Allah SWT. Nah salah satunya tadi yang Ustaz tadi sampaikan, tolong kalau bisa dicatat ya memori kita, agar senantiasa bagaimana itu tadi adab-adabnya, akhlak-akhlaknya. Itu baru caranya kita minum, baru caranya kita motong kuku, ya itu salah satu ilmu. Nah kalau kita sudah dapat ilmu itu amalkan, ya baik tuh. Nah, adapun doanya ketika kita sebelum belajar, nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabur wa tasghir wa nafa'u wal intifa'. Ya, itu dijaga para ulama-ulama dulu tuh ngajar ketika ngajarkan muridnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman di dalam ilmu agama Allah dan selalu menjaga ilmu-ilmu yang kalian dapatkan terutama di pondok pesantren Darul Ulum Al-Huda, menjadikan salah satu acuan sebagaimana menjadi wajah. Dan siapa bersungguh-sungguh maka Allah dapatkan. Artinya apa? Allah berikan kemudahan, kepahaman di dalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga santri dan santriwati yang ada di pondok pesantren Darul Ulum Al-Huda dibukakan pintu kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Baik Rabbal dalam agama, dari segi ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, ilmu Qur'annya, ilmu fikihnya, semoga kalian semua diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah khairan yufaqihu fiddin. Dan siapa orang menginginkan kebaikan di jalan Allah, maka insya Allah akan berikan kepahaman di dalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kalian sebagai pemuda-pemuda ataupun santri-santriwati menjadi santri dan santriwati yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Sebagai seorang santri dan santriwati yang selalu dicintai oleh orang-orang saleh, dicintai oleh para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengamalkan dan mempraktekkan daripada ilmunya, yang selalu senantiasa menjaga daripada akhlak dan adab-adabnya. Maka senantiasa semoga Allah jadikan kalian menjadikan seorang al-imamun yang menjadikan pemimpin yang bisa dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak,
sekalipun apa yang Allah takdirkan kita menjadi seorang yang bisa itu Allah takdirkan ketika kalian menuntut ilmu di tempat ini, tidak lain kecuali harapannya adalah untuk senantiasa mendapatkan keberkahan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkah lana futuhan hadirin wa fatihna fiddin wa ilmi bil anzalati ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilman wa sya'il firzik wa barik fiman wa razaqni waj'alni mahbuban fi qulubina wa ibarika wa azizan bi ghinaha waj'alni wajhiya fid dunya wal akhirah wa min al-muqarrabin katsiruna wa la ta'lamu bala alhamdulillah syarafu ala kulli hal birahmatika ya rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku, sebelum Ustaz tutup, Ustaz mau ngasih amalan, dan amalan ini insya Allah bisa berguna dan bermanfaat, terkhusus kalian sebagai seorang santri. Maka jika diamalkan ini insya Allah mudah-mudahan Allah takdirkan dan Allah wujudkan. Apa salah satunya? Al-Imam As-Sabri di dalam satu riwayatnya, amalan yang paling mujarab ketika beliau berharap ingin berjumpa Rasulullah ataupun bermimpi sama Rasulullah, maka ucapkan yang pertama tiga kalimat ini. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dibaca 5 kali. Tulis, catat. Kedua, bismillahirrahmanirrahim, sebanyak 5 kali. Ketiga, baca salawat Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad arini wajhan sayyidina Muhammad halan wa ma'alan. Saya ulang lagi, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad arini wajhan Sayyidina Muhammad halan wa ma'alan. Saya ulangi lagi, barang siapa berkeinginan berjumpa mimpi dengan Rasulullah, kata Imam Sabri, amalannya yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dibaca sebanyak 5. Terus kemudian bismillahirrahmanirrahim sebanyak 5. Terus kemudian baca salawat Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin arini wajhan sayyidina Muhammadin halan wa ma'alan. Sudah cadang saya. Itu apa tadi? Yang pertama baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebanyak 5. Kemudian bismillahirrahmanirrahim sebanyak 5. Kemudian baca salawat Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin arini wajhan sayyidina Muhammadin halan wa ma'alan. Baik tu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin.